Puji Tuhan, bila mana kita boleh ada sampai saat ini itu karena Tuhan. Amin. Bila mana dalam situasi yang sulit ini kita masih bisa berkata haleluya, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa tersenyum, itu karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini adalah menemukan Tuhan pada masa sulit. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, kita bisa menemukan Tuhan. Nah, kata menemukan Tuhan bukan berarti kita bisa bertemu secara langsung bentuk fisik Tuhan. Dan itu tidak mungkin. Karena Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, Tuhan yang Esa, Tuhan yang menyatakan dirinya oleh karena kasihnya kepada manusia dalam pribadi Yesus, tidak bisa kita lihat secara kasat mata, secara fisik. Tidak bisa kita temui secara langsung. Kita sebagai manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menjamah ketemu dengan pribadi Tuhan Yesus itu. Dan itu tidak mungkin. Terus bagaimana pengertian menemukan Tuhan? Kita bisa mengenal pribadi Tuhan secara umum. Semua manusia kenal bahwa Tuhan itu ada. Buktinya ada ciptaan. Matahari terbit pasti di sebelah timur dengan teratur, terbenam di sebelah barat. Siapa yang mengatur? Tuhan. Burung yang tidak pernah bekerja, setiap hari berkicau layaknya tidak ada masalah. Siapa yang memelihara? Tuhan. Hujan turun, ada musim panas, siapa yang mengatur? Tuhan. Semua manusia bisa mengenal bahwa Tuhan itu ada secara umum. Tetapi kita sebagai orang yang percaya akan mengalami perjumpaan secara pribadi, secara khusus. Kita bisa bertemu dengan Tuhan di saat kita bisa merasakan kehadirannya di situasi-situasi tertentu dalam konteks situasi sulit. Kita bisa mengetahui dan tahu tatkala aku dalam keadaan sukar, tatkala aku dalam keadaan sulit, aku merasakan kehadiran Tuhan dengan cara aku mengalami sukacita di masa sulit itu. Aku bisa mengalami menemukan Tuhan Yesus tatkala aku dalam keadaan susah, terbukti tatkala aku dalam keadaan susah, dalam pergumulan, dalam finansial, Tuhan sediakan itu berkat. Itu arti menemukan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya rindu kita semua, jemaat Tuhan, keluarga Mahanaim, siapapun kita orang yang percaya, yang mendengar berita firman Tuhan ini, di situasi yang sulit, di situasi yang sukar, merupakan satu peluang yang besar. Dengar baik, peluang yang besar, kesempatan yang besar. Kita bisa menemukan pribadi Tuhan secara utuh. Kita bisa mengalami Tuhan secara utuh di dalam penggenapan janji.
Oleh sebab itu jangan pernah berpikir tatkala sulit kita berkata Tuhan nggak ada. Tatkala kita susah kita berkata di mana Tuhan? Biarlah sebaliknya kita punya pemikiran. Tatkala kita punya keadaan susah sulit, kita ambil momen kesempatan ini. Ini kesempatan yang Tuhan beri buat saya, untuk saya bisa mengalami Tuhan, mengalami pribadi Tuhan dalam hidup saya. Ayub tidak akan pernah mengatakan, dulu aku kenal Tuhan dari orang lain, tapi sekarang aku kenal, aku menemukan Tuhan karena aku alami sendiri. Saudara akan menemukan Tuhan sebagai penyembuh bila mana saudara alami sakit dulu. Baru tatkala sakit, saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, datang kepada Tuhan, saudara alami kesembuhan, sehingga saudara berkata, puji Tuhan, aku menemukan Tuhan sang penyembuh dalam hidupku. Dalam persoalan apapun, Yesus menjadi jawaban dalam hidup. Firman Tuhan pagi hari ini akan mengajarkan kepada kita meneladani satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang memiliki masalah, mungkin masalahnya lebih berat dari masalah saudara, tetapi di balik masalah itu seorang tokoh Alkitab yang kita akan sama-sama pelajari menjadi satu sosok teladan buat kita. Dia mengalami Tuhan luar biasa. Bagaimana caranya supaya kita menemukan Tuhan di masa yang sulit? Bagaimana caranya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa yang sukar? Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal ke-63. Kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-63, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ada kebenaran-kebenaran yang bisa kita sama-sama renungkan dan kita praktekkan. Dan ini adalah pengalaman nyata seorang raja yang namanya Raja Daud. Bagaimana caranya supaya tatkala saya mengalami kesulitan, kesukaran, saya bisa menemukan Tuhan, saya bisa menikmati janji Tuhan? Apa yang Daud lakukan, biarlah ini menjadi hal kebenaran yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, next. Ayat yang pertama, perhatikan, kita akan baca sama-sama. Mazmur 63, ayat yang pertama, 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 63 ini merupakan satu ungkapan mazmur, isi hati seorang penulis yang namanya Daud, yang saat itu sedang mengalami satu masalah yang besar. Di sini dikatakan Mazmur Daud ketika Daud ada di padang gurun Yehuda. Pada saat Daud sebagai seorang raja yang mengalami satu ancaman bukan dari orang lain, tetapi ancaman dari seorang anak kandungnya sendiri yang namanya Absalom. Absalom sebagai seorang anak mau mengkudeta Daud. Dia ingin mau jadi raja secepatnya menggantikan Daud. Dan Daud akan dibunuh oleh dia. Dan Absalom mengejar, mencari keberadaan Daud. Sampai akhirnya Daud lari
ke padang dan tinggal di sebuah gua, namanya Gua Abdullah. Sekali lagi, Mazmur 63 adalah suatu ungkapan hati yang dirasakan oleh Daud. Dengan diawali satu Mazmur tulisannya dari Daud, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa menemukan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, yang pertama adalah akuilah dengan jujur keadaanmu kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur keadaanmu kepada Tuhan. Kadangkala ada satu orang-orang tertentu tidak ingin masalahnya diketahui oleh orang lain. Bahkan diketahui pasangan sendiri pun ada kalanya orang-orang tertentu nggak mau, karena alasannya nggak mau merepotkan orang lain. Itu bagus, tetapi juga tidak ada hal yang tidak baik kalau itu. Karena pentingnya kita menceritakan hal yang merasa kita nggak mampu kepada orang-orang tertentu, bukan semua orang. Orang-orang tertentu yang kita anggap bisa dipercaya untuk mementori kita, untuk memberikan solusi, nasihat kepada kita. Oke, bila mana saudara masih berat untuk menceritakan, tapi satu hal yang perlu kita lakukan, dan saya pikir ini tidak merupakan satu hal yang tidak baik, ini sangat tepat dan jangan ditunda-tunda. Akuilah dengan jujur keadaanmu kepada Tuhan. Oke, pasangan kita nggak tahu masalah kita, tapi tatkala kita punya masalah, akui di hadapan Tuhan. Akui dengan jujur. Daud mengakui keadaannya sehingga dia ungkapkan isi hatinya di saat dia ada di padang belantara, di padang gurun. Tatkala dia dikejar-kejar oleh anaknya mau dibunuh. Apa yang dirasakan Daud saat itu? Berat masalahnya, saudara. Seorang yang dikejar-kejar mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Tatkala ada di padang gurun, tatkala ada di gua, dia mengalami kesendirian. Dia mengalami kesendirian. Mungkin dia berkata, sudah tidak ada lagi orang yang mau menolongku. Bahkan anakku sendiri mau mengejar-ngejar aku dan mau membunuh aku. Dalam keadaan kesendirian, Daud mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, sudah nggak ada lagi orang yang mau menolong saya, Tuhan. Nggak ada lagi orang yang bisa saya andalkan. Anak saya sendiri, Tuhan, dia mau membunuh saya. Hal yang kedua yang dialami Daud, kekecewaan. Siapa yang nggak kecewa? Anak dilahirkan, dididik, dibimbing, diajar, dinasehati, disekolahkan, dipersiapkan jadi raja. Belum waktunya jadi raja, mau mengkudeta bapaknya, bahkan bapaknya dikejar-kejar mau dibunuh. Siapa yang nggak kecewa? Saya yakin kita semua pernah kecewa. Orang tua mana yang nggak kecewa? Tatkala mulai kecil anak kita didik, kita ajar, kita sekolahkan. Di masa besar
nggak dengar-dengaran sama orang tua. Boro-boro ngasih uang hasil kerja, dinasehati nggak dengar. Siapa yang gak kecewa? Daud ungkapkan kekecewaannya sama Tuhan. Saya sebagai gembala, kami sama ibu gembala, ada kalanya kecewa. Tapi secara pribadi saya katakan, Tuhan, jujur saya kecewa. Saya kecewa, Tuhan, saya kecewa. Saya ungkapkan aja sama Tuhan. Ya, ada banyak cara untuk melampiaskan kekecewaan. Yes. Daud sampaikan kekecewaannya sama Tuhan. Yang ketiga, kekhawatiran. Siapa yang gak khawatir? Statusnya masih raja, belum waktunya diganti, sudah dikudeta oleh anaknya, mau dibunuh, dikejar-kejar secara manusia. Aduh, bagaimana nanti masa depan saya? Tuhan, aku sebagai seorang pelarian, anakku sendiri mau membunuh saya. Bagaimana nanti masa depan saya? Khawatir. Tiga hal ini sebagai contoh ungkapan masalah yang dialami oleh Daud dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kekecewaan, dalam keadaan khawatir. Apakah tiga hal ini ada dalam hidup saudara dan saya? Atau saudara merasa sendiri, tidak ada orang yang peduli buat saudara? Bahkan teman dekat saudara menyakiti saudara, saudara kecewa. Mungkin saat ini saudara kecewa dengan orang-orang tertentu, kecewa sama anak, anak kecewa sama orang tua, kecewa sama teman. Mungkin saat ini saudara dan saya khawatir, nanti hidup saya ke depan seperti apa kalau keadaan seperti ini terus? Mau selesai sampai kapan ini pandemi? Pekerjaan gak ada, hasil gak didapat, khawatir. Akui di hadapan Tuhan, saudara. Akui dengan jujur, gak usah kita bohong-bohong, gak usah tampil munafik. Saudara punya masalah, katakan sama Tuhan, Tuhan, saya punya masalah. Daud lakukan itu, saudara. Memang Tuhan Maha Tahu. Meskipun saudara tidak mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan tahu secara persis keadaan saudara. Tuhan tahu secara detail apa yang saudara alami. Meskipun Tuhan Maha Tahu, tetapi Tuhan ingin keterbukaan dalam diri kita. Bila mana saudara takut masalah saudara diketahui banyak orang, takut curhat saudara menjadi gosip di kanan kiri, ya udah nggak usah ceritakan sama orang. Tetapi jangan saudara dan saya untuk tidak menceritakan sama Tuhan. Lebih baik ceritakan aja sama Tuhan, itu langkah yang tepat. Apa masalahmu? Ceritakan sama Tuhan. Kalau kita sudah tahu kita punya masalah, yang perlu kita lakukan secara jujur, apa sih penyebab masalah yang terjadi dalam hidup saya? Apa sih penyebab yang terjadi, masalah yang terjadi dalam hidup saudara? Daud sadar, saudara, sadar banget mengapa kehidupannya seperti ini. Salah satu yang Daud lakukan, sadari adalah tindakan Daud yang paling fatal, menghampiri Batseba yang merupakan istri orang lain. Dihampiri, bahkan diambil itu Batseba.
dalam konteks pasal 63. Masalah ini terjadi, masalah yang Daud alami. Daud sadar bahwa kualitas spiritual dia, kualitas hubungan dia dengan Tuhan tidak baik. Ini penyebab harus kita akui dengan jujur. Ada masalah bukan karena kondisi kita lakukan hal yang tidak baik. Seperti hari Jumat kemarin, Bapak Oscar dengan Ibu Marisa sudah persiapan mau berangkat doa dan latihan hari Jumat bersama dengan kedua anaknya. Dia naik motor dalam keadaan gak cepat, pelan. Tapi dari belakang ada motor dengan kecepatan cukup tinggi menyerempet dan akhirnya setang sama setang masuk, jatuh dan akhirnya luka. Ini contoh, nggak ada kesalahan, mau ke gereja lagi, mau latihan, ini kan hal yang baik. Kenapa terjadi? Berarti ada ujian dan maksud Tuhan. Tapi ada kalanya masalah terjadi karena dosa kita. Kita akui secara gentleman, ini karena saya kurang bersekutu dengan Tuhan, ini karena saya langgar firman, ini karena saya tidak taat. Akui di hadapan Tuhan. Jangan terus salahkan iblis. Iblis sudah salah, kasihan dia. Kalau kita salahkan iblis, koreksi diri kita. Kalau kita punya masalah, apa penyebabnya? Daud akui di hadapan Tuhan. Dia mengakui, saya punya masalah Tuhan. Ini loh masalahku. Dan aku sadar Tuhan, aku jujur. Masalah yang aku alami karena aku merasa kualitas spiritualku, hubunganku dengan Tuhan tidak baik. Kalau itu kita sudah akui di hadapan Tuhan, kita masuk tindakan yang kedua. Kalau penyebabnya itu, apa yang kedua? Perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga B. Ayat yang kedua sampai 3A, ayat 5 dan ayat 9. Perhatikan ayat 2, saya akan baca. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menantikan tanganku demi namamu, menaikkan tanganku demi namamu. Ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Hal yang pertama, akui keadaanmu dengan jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita punya masalah. Jujur katakan sama Tuhan. Akui juga apa penyebab masalah itu. Kalau penyebab masalahnya karena kita kurang menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, penyebab masalah karena kita kurang dekat, kurang ada kerinduan untuk datang sama Tuhan. Kebenaran yang kedua, milikilah kerinduan untuk dekat dengan Allah. Sekali lagi, milikilah kerinduan untuk dekat dengan Allah. Karena ada firman katakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Daud sadar dia punya masalah. Masalah ini muncul karena aku punya hubungan dengan Tuhan kurang baik. Sehingga Daud punya komitmen ayat yang kedua. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau.
Perhatikan kata mencari. Ada tindakan, tidak berdiam diri. Kata mencari, ada tantangan yang harus kita lawan untuk menemukan apa yang kita cari. Kadang-kala bertanya, saya mau mencari ini di mana ya? Kadang-kala tatkala kita mau mencari dia, ada aja penghalang, ada aja rintangan. Mencari identik ada tindakan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Perhatikan kata rindu. Bapak-bapak yang sudah punya pasangan, saya yakin tahu arti kata rindu. Bukan cuma tahu artinya, mungkin artinya kurang jelas, tapi perasaan rindu saya yakin pernah mengalami. Amin. Ya Pak Elia, waktu rindu sama Bu Ika gimana? Iya, saya alami betapa rindunya saya dengan kekasih saya saat itu di Sumbawa. Ya, waktu dia pelayanan ke Lampung, masih pacaran kan? Sedikit-dikit masih dalam perjalanan telepon. Di mana? Udah makan belum? Dengan suaranya aja jelas gitu kan. Itu rindu. Apakah saudara rindu dengan Tuhan? Ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu. Milikilah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Milikilah satu tindakan untuk mencari Tuhan. Milikilah sikap rindu akan persekutuan dengan Tuhan. Dan itu memang perlu perjuangan, perlu tindakan, saudara. Saudara yang gak terbiasa bangun jam 5 pagi untuk doa, kalau saudara mau memulai itu awal, itu berat, saudara. Anak-anak kami sudah terbiasa itu jam 5 kurang sudah bangun. Bahkan Elo alarm itu nggak berfungsi. Saya pakai alarm HP itu jam 5 kurang 10. Elo sudah jadi alarm dulu. Setengah 5 sudah bangun, jam 5 kurang 15 sudah bangun. Sudah jadi alarm, bangun. Doa. Udah jadi kebiasaan. Ini dalam hal mencari doa jam 5. Adakah itu dalam diri kita? Oke lah, saat ibadah hari Minggu. Adakah kerinduan kapan dia hari Minggu? Kapan waktunya saya ibadah? Kapan? Jangan sebaliknya, minggu lagi. Daud sadar dia meningkatkan kerinduannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Daud ingin hidupnya lengket dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak lengket dengan Tuhan, kita nggak bisa menikmati Allah. Tatkala saudara punya masalah, inilah waktu dan kesempatan saudara tingkatkan, naikkan kualitas iman saudara untuk selalu dekat dengan Tuhan. Itulah peluang saudara untuk menikmati dan bisa berjumpa dengan Tuhan dalam janji-janji. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hal. Kisah-kisah dalam Alkitab. Seorang yang kaya, saya kasih contoh, Sakyus, kaya raya. Apa yang ia tidak punya? Ia punya segalanya. Dia pemungut pajak, waktu itu terkenal orang pemungut pajak, gajinya besar.
Bukan cuma gaji dari pemerintahan Roma, tapi ada uang-uang lain dari pungutan-pungutan liar kalau bahasa sekarang. Kaya. Dalam kondisi kaya, Sakeus rindu ketemu dengan Tuhan. Karena Sakeus sadar kekayaannya tidak bisa menjamin kehidupannya ke depan. Yang hanya bisa menjamin tatkala dia dengar siapa itu Yesus, dia berusaha untuk mencari dan ketemu Yesus. Dia tidak pedulikan kekayaannya, dia tinggalkan. Dia tidak pedulikan tubuhnya orang pendek. Saat itu sulit untuk ketemu Yesus karena ada begitu banyak orang mau ketemu Yesus. Nggak peduli. Dia nggak merasa malu tatkala dia naik pohon untuk melihat siapa itu Yesus. Dia nggak malu. Disitulah tanpa sepengetahuan Sakeus, Yesus melihat kesungguhan Sakeus. Tatkala Yesus kok tiba-tiba Yesus melihat ke atas, di atas pohon. Karena pada saat itu kalau kita visualkan ada begitu banyak orang yang memanggil-manggil Yesus, karena Yesus adalah tokoh yang terkenal saat itu. Banyak orang-orang yang mencari, dan saya yakin kalau kita visualkan pasti berkata Yesus, Yesus, kayak seperti Jokowi pergi lewat kan, Pak Jokowi. Saya yakin dia pas saat Yesus lewat banyak orang yang berseru-seru. Apakah Sakeus juga panggil Yesus? Menurut saya ya, nggak ada dalam Alkitab, nggak memanggil dia. Karena sisi lain kan, ya sisi manusianya, dia malu, dia seorang pejabat naik pohon hanya melihat Yesus. Itu pun dilakukan dengan nekat. Jangan sampai ada orang tahu. Menurut pemikiran saya, Sakeus nggak memanggil Yesus, Yesus, enggak. Kok bisa ya? Yesus berhenti di bawah pohon dan lihat, "Hai Sakeus, turun." Bukan cuma ketemu, Yesus mau tinggal di rumah. Tantangan apa yang membuat saudara untuk bisa ketemu Yesus? Saudara pada merasa punya kekayaan, kekayaan tidak menjamin untuk saudara ke depan menikmati hidup yang penuh pengharapan. Apa yang kita banggakan? Hanya Yesus yang perlu kita banggakan. Cari Yesus. Mungkin keadaan saudara nggak seperti Sakeus. Saudara punya masalah. Saudara punya tantangan, tekanan yang memungkinkan tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Ada begitu banyak masalah yang merintanginya. Sering saya katakan, contoh yang paling membutuhkan satu perenungan, perbandingan, yaitu perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun. Saat itu orang yang sakit seperti itu diasingkan. Seperti orang yang sakit kusta. Pada saat dia lewat pasti bau amis, karena 12 tahun perdarahan. Banyak orang menghina. Untuk bisa ketemu Yesus perlu perjuangan, menahan sakit. Jaraknya nggak dijelaskan, tapi kita ambil semangat spiritnya untuk ketemu Yesus. Tatkala ketemu Yesus terjadi mujizat. Kapan saudara dan saya mau menemukan pribadi Yesus? Tatkala saudara punya masalah, di saat saudara dan saya punya kerinduan untuk sungguh-sungguh ketemu Yesus. Apakah setelah ketemu Yesus masalah selesai? Dalam nama Yesus masalah selesai. Tapi apakah ada jaminan? Kita nggak tahu, waktunya Tuhan. Tapi tidak ada satu masalah yang tidak terselesaikan di dalam Yesus. Tunggu waktunya. Apakah tatkala percaya Yesus nggak ada masalah? Ada masalah baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini baru mendengar siapa itu pribadi Yesus, saya sampaikan, tatkala saudara menerima Yesus sebagai Tuhan,
secara pribadi dalam hidup saudara, masalah tetap ada. Masalah tetap ada. Bukan selesai, masalah ada, bahkan ada masalah baru. Tapi nggak usah pedulikan masalah itu. Tatkala kita terima Yesus sebagai Tuhan, masalah ada, tetapi sorga sudah kita miliki. Masalah ada, kita ketemu Yesus, kita nggak menjalani masalah, menghadapi masalah seorang diri. Ada Yesus. Yesus turut serta. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam menyelesaikan masalah. Hal yang kedua, milikilah kerinduan untuk ketemu Yesus, saudara. Ya, ini bukan omong kosong. Ini bukan omongan bakul jamu, tukang jamu yang menggumam-gumam, oh datang minumlah jamu ini pasti sembuh dan lega. Ini kebenaran firman Allah. Tatkala saudara dan saya memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk ketemu Yesus, saudara akan menemukan pribadi Yesus dalam janji-janjinya yang akan menjawab pergumulan saudara. Itu yang kedua. Sekali lagi, yang pertama, milikilah kejujuran, keterbukaan bahwa kita punya masalah. Tatkala masalah kita punya, apa penyebabnya? Jujur. Kalau memang itu karena kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Poin yang kedua, milikilah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, perhatikan ayat 3b, ayat 4 dan 8. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Hal yang ketiga, ingatlah kasih setia Allah. Bagaimana caranya kita menemukan pribadi Yesus dalam janji-janjinya di dalam kita punya masalah? Ingat, kasih setia Allah. Ayat 4, sebab kasih setia Tuhan, kasih setia Yesus, perhatikan, lebih baik daripada hidup. Lebih baik daripada hidup. Hidup itu baik, tapi kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup itu. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Gajahnya dan tongkatnya selalu menyertai kita. Dia adalah gembala yang baik, yang sudah menyiapkan domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bahkan dia berkata, mari datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat. Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan, kasih setia Tuhan. Tatkala Tuhan berkata, aku akan senantiasa menyertaimu, itu tidak omong kosong, saudara. Kasih setia Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Tatkala kita terima Dia Yesus sebagai Tuhan, keluarga meninggalkan kita, orang lain mencemooh kita, nggak usah sedih. Ada pribadi yang dengan kasih setianya siap menerima keberadaan kita. Tatkala saudara meningkatkan kualitas saudara untuk bisa berjumpa bersekutu dengan Tuhan, tantangan yang saudara hadapi, saudara mungkin di PHK, dipecat dari pekerjaan, gak jadi masalah. Saudara pilihlah Yesus, jangan pilih pekerjaan. Kalau saudara pilih pekerjaan, saudara ditinggalkan Yesus. Kalau saudara pilih Yesus, Yesus yang akan ngasih pekerjaan yang baru buat saudara, pekerjaan yang lebih baik. Karena Yesus yang punya segalanya. Anak-anak muda, cewek-cewek, jangan tinggalkan Yesus gara-gara cowok itu
Yesus akan memberikan cowok yang lebih ganteng, lebih maco. Amin. Cewek-cewek, cowok-cowok juga. Memangnya yang lemah itu cewek aja. Cowok itu kalau sudah terlihat ada rambut panjang dari belakang, rambut panjang dari belakang ya. Nggak tahu kalau dari depan. Tergoda, terus kita tinggalkan Yesus, tinggalkan cewek itu, cari Yesus. Yesus akan mendatangkan cewek yang lebih daripada itu, meskipun rambutnya nggak panjang tapi pendek. Tapi tatkala kita lihat di depan, nggak mengecewakan. Sisi senyum-senyum ya. Ya. Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Masalah boleh ada. Nggak usah pikirkan pandemi ini selesai kapan. Oke lah, dipikir sejenak, tapi jangan terus bergumul dari itu. Akuilah keadaanmu dengan jujur di hadapan Tuhan, dan akuilah apa penyebabnya. Yang kedua, milikilah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah kasih setia Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban buat engkau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Yesus rela berkorban untuk kita. Kurang apa, saudara? Kurang apa? Masalah makanan kecil, masalah masa depan kecil, masalah duit kecil, Tuhan yang punya. Cari Tuhan, cari Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memotivasi saudara. Saya yakin saudara punya masalah, kita semua punya masalah. Saya sama Ibu Gembala punya masalah. Kita semua punya masalah. Selama kita hidup ada masalah. Jadikan masalah itu menjadi warna. Hidup tanpa masalah itu tidak berwarna. Kalau kita punya masalah, itulah peluang kita bisa ketemu Yesus dalam janji-janji. Sekali lagi saya ingatkan, akui dengan jujur keadaanmu di hadapan Tuhan, dan akui juga apa penyebab masalah itu ada. Yang kedua, milikilah kerinduan untuk semakin dekat dengan Yesus. Dan yang ketiga, ingatlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini akan memberi kekuatan, dorongan, ajaran, didikan, sehingga kita semua bisa menikmati janji Tuhan Yesus memberkati.